Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pada video kali ini kita akan menguraikan atau belajar ilmu tajwid pada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 2. Kita cukup hanya belajar 2 ayat saja, jangan terlalu panjang, sebab kalau terlalu panjang nanti kita lupa dalam pelajaran kita. Jadi kalau pendek kita belajar hari ini, maka insya Allah akan mudah kita serap. Ya, kita awali dulu pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayat yang pertama kita baca Alif Lam Mim. Nah, dari ayat yang pertama ini atau kalimat yang pertama ini, ya, secara global, secara keseluruhan, ya, dalam ilmu tajwidnya Alif Lam Mim ini disebut dengan mad lazim musaqqal harfi. Mengapa disebut dengan mad lazim musaqqal harfi? Dikarenakan ketika kita menyebutkan kalimat ini, lidah kita atau mulut kita terasa berat untuk menyebutkan huruf-huruf yang ada di dalam ayat ini. Nah, makanya disebut dengan mad lazim musaqqal harfi, karena di sana ada huruf mim bertasydid, ya. Jadi kita terasa berat untuk membacanya. Nah, kalau kita uraikan dari kalimat Alif Lam Mim ini, ini terdiri daripada 3 huruf. Yang pertama adalah huruf alif, yang kedua huruf lam, kemudian ada huruf mim. Kita menyebutnya atau membacanya per huruf, ya. Jadi kalau kita uraikan, huruf alif itu terdiri daripada a, li, kemudian fa, alif, ya. Kemudian yang kedua ada huruf lam, ada, ya, la. Jadi la, alif, kemudian mim mati, jadi lam. Kemudian yang ketiga ada huruf mim. Mim ini terdiri daripada mi, ya, berbaris bawah mimnya, kemudian ya sukun, kemudian yang terakhirnya adalah mim sukun, jadi mim, ya, mim, ya. Sebenarnya ini adalah di ujung huruf lam ada huruf mim mati, di pangkal huruf mim itu ada mim hidup, jadi mim mati bertemu dengan mim, maka disebut dengan idgham mimi. Jadi terasa berat kita mengucapkannya, ya. Jadi makanya kalimat Alif Lam Mim ini disebut dengan mad lazim musaqqal harfi, karena kita terasa berat untuk menyebutkan kalimat ini. Jadi saya ulang sekali lagi, cara membacanya adalah Alif Lam Mim. Jadi bukan alama, bukan, ya. Jadi kemudian huruf mimnya itu, ya, didengungkan, ya, digunahkan, ya. Alif Lam Mim, mim, bukan Alif Lam Mim, bukan, ya, karena ada tanda tasydid di situ. Nah, begitulah uraian dari ayat yang pertama surah Al-Baqarah ini. Kemudian, ya, kita masuk kepada ayat yang kedua.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Zalika, za itu dua harokat. Mengapa dua harokat? Karena ada mat, ya, ada mat, ya, mat tabi'i alif. Itu ada tanda baris yang memanjang ke bawah. Itu pada dasarnya itu mat tabi'i alif, ya, huruf mat, ya. Jadi dia dibaca dua harokat, ya. Kemudian zalikal, ini ada huruf alif lam yang bertanda sukun di atasnya. Ini, ya, namanya alif lam qamariyah, karena alif lam ini bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yaitu huruf kaf, ya. Huruf kaf ini adalah huruf qamariyah. Nah, bahasa sederhananya kita mudahkan saja bahasanya. Kalau seandainya huruf alif lam ini kita baca ada huruf sukunnya, ya, mudah saja kita memberikan ciri khasnya. Berarti ini adalah huruf alif lam qamariyah. Nah, jika seandainya huruf alif lamnya dianggap tidak ada atau tidak dibaca, maka itu disebut dengan huruf lam, alif lam syamsiyah, ya. Contohnya apa? Alif syamsiyah itu seperti di ayat yang ketiga ini. Di sini ada, ya, as-shalah wa yuqimunas shalah. Nah, ini alif lamnya ada tetapi dianggap tidak ada atau tidak dibaca, maka disebut dengan alif lam syamsiyah. Nah, karena ini alif lamnya dibaca, ada tanda sukunnya, ya, maka ini kita sebut dengan alif lam qamariyah. Ya, mengerti semua sahabat Al-Quran, ya. Kemudian kitabu, huruf tanya ada tanda atau berbaris membujur ke atas, ya, tanda panjang, itu artinya sama dengan za yang tadi. Itu ada mat, ya, ada mat tabi'i alif, ya, panjangnya menjadi dua harokat. Kemudian la itu juga mat tabi'i alif, ya, karena itu ada huruf lam sama alif, ya. Jadi mat tabi'i alif, bacaannya menjadi dua harokat. La raiba, raiba huruf ra dalam ilmu tajwidnya, ya, karena huruf ra ini berbaris atas, maka hukum atau cara membaca huruf ra ini adalah ditebalkan, atau dalam ilmu tajwid dalam bahasa Arabnya disebut dengan tafhim. Sekali lagi, ditafhimkan atau ditebalkan, ya. Ra, jangan ra, ya, jangan raiba. Jadi, ya, itu salah. Jadi yang benar adalah kita tebalkan raiba. Nah, di sini adalah huruf ra-nya berbaris fathah, ya. Kemudian selanjutnya ada huruf ya bersukun atau ya mati. Maka huruf ya ini didahului oleh huruf yang berbaris fathah, maka huruf ya ini disebut dengan huruf lin, huruf lin. La raiba, ya. Cara membacanya dilemaskan saja, dilembutkan saja, la raiba, jadi huruf lin. Nah, kalau seandainya kita berhenti di sini, la raib, maka hukumnya bukan lagi huruf lin, tetapi menjadi hukumnya menjadi mad lin, ya, karena dipanjangkan. Mad itu kan dipanjangkan, la raib, ya, la raiba fihi. Kemudian fi, ya, berbaris bawah. Kemudian setelah itu ada huruf ya bertanda sukun, ya, maka mat tabi'i ya, mat tabi'i ya. Jadi fihi,
2 harkat panjangnya. Tapi kalau kita berhenti di sini fihi, ya kita baca la raiba fih, dia bukan lagi matobi'i, ya, dia hukumnya menjadi mad arid li sukun. Cara panjang cara membacanya bisa 2 harkat atau 4 harkat ataupun 6 harokat kalau kita berhenti di fihi. Nah, sahabat Al-Quran, ya, di atas huruf ba, antara huruf ba dengan huruf fa ini, dan juga ada di antara huruf h yang satu dengan h yang kedua, ya, di sini ada tanda wakaf, ya, wakaf titik 3. Jadi dia titik 3 ini tanda wakaf selalu berpasangan, dia, ya, selalu ada 2, ya, dalam satu ayat. Maka, ya, tanda wakaf ini disebut dengan wakaf muraqqabah, atau juga tanda wakaf disebut dengan mu'anaqah, atau disebut juga tanda wakaf ta'anuq, ya. Artinya kita boleh berhenti, ya, kita disarankan untuk berhenti di salah satu 2 tanda wakaf ini, ya. Kita bisa berhenti di la raib, ya, kemudian lanjut fihi hudal lil muttaqin, atau kita berhenti di fihi zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi kalau kita tidak punya napas yang panjang, kita harus berhenti di salah satu tanda ini, ya, tanda titik 3 ini, ya, kalau napas kita tidak sampai kepada ayat yang terakhir. Jadi boleh berhenti, ya. Nah, kalau seandainya saya punya napas panjang ini, boleh nggak nih sampai terakhir, sampai lil mutakin? Ya, boleh saja, nggak apa-apa. Misalnya zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, boleh, ya. Tapi kalau napas kita tidak memadai, maka kita dianjurkan untuk, ya, atau kita berhenti di salah satu tanda atau tanda wakaf yang disebut dengan muraqabah ini. Misalnya zalikal kitabu la raiba fih, stop di situ, ya. Atau kita zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Jadi tanda wakaf ini yang kedua atau sepasang ini, kita memilih salah satu tanda wakaf ini, kita memilih mau berhenti yang wakaf yang pertama atau memilih tanda wakaf yang kedua, ya. Tapi jangan kita berhenti kedua-duanya. Misalnya zalikal kitabu la raib fih hudal lil muttaqin. Nah, itu tidak diperkenankan. Jadi kita cuma disarankan, ya, untuk berhenti di salah satu tanda wakaf ini. Atau kalau napas kita panjang, kita boleh sampai ke akhir ayat, ya. Selanjutnya hudan lil muttaqin. Hudan, ya, ini ada tanwin berbaris 2 di atas, ya. Tanwin bertemu dengan huruf lam, hukumnya apa? Yaitu idgham bila gunnah, ya, idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah ini ada 2,
yaitu huruf ro dan huruf lam. Nah, ini adalah salah satu huruf daripada idgham bila guna. Jadi cara membacanya dilangsungkan saja, hudallil, ya, hudallil. Jangan didengungkan, hudallil, itu salah, itu keliru. Jadi langsung saja kita membacanya hudallil, ya, begitu cara membacanya. Kemudian ini seperti ada huruf ya ini. Sebenarnya ini bukan huruf ya, ini sebenarnya huruf alif, ya, huruf alif bengkok, ya. Kalau bahasa kitanya huruf alif bengkok, tetapi dianggap tidak ada, ya. Jadi cara membacanya hudallil, lil muttaqin, ya. Huruf qafnya itu berbaris bawah, dan setelah itu ada huruf ya sukun, ya. Jadi matobi'i iya. Jadi tadinya ini matobi'iyah, cara membacanya cuma 2 harokat. Nah, karena dia berhenti di akhir kalimat atau di akhir ayatnya, maka ini tidak lagi dihukumkan matobi'iyah, tapi dihukumkan dengan mad arid li sukun. Karena huruf ya dengan huruf nun ini kita sukunkan, ya, muttaqin, ya. Cara membacanya boleh 2 harokat, 4 harokat, ataupun 6 harokat, ya. Lil muttaqin 6 harokat, 2 harokat lil muttaqin, 4 harkat lil muttaqin, 6 harkat lil muttaqin. Nah, begitu cara membacanya. Tapi kalau seandainya mad arid disukun ini, ya, kita wasolkan dengan ayat berikutnya, maka dia bukan lagi menjadi mad arid disukun, tetap menjadi matobi'i ya. Cara membacanya cukup 2 harokat saja, tidak boleh 4, tidak boleh 6, cukup 2 harokat saja. Kalau seandainya kita wasolkan dengan ayat yang ketiga. Untuk pembahasan ayat yang ketiga dan seterusnya, nanti kita akan posting lagi video-video selanjutnya. Untuk pelajaran kali ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum berakhir pengajian kita hari ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen, dan share kepada teman-teman anak. Sekian, mudah-mudahan mendapat pahala untuk kita bersama pelajaran kita hari ini. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.